Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Doni 69 Mas Bro ya. Oke, di depan saya ini unit Vario Mas Bro ya, Vario lama ya, Vario karbu Mas Bro ya. Jadi ini kendalanya seperti ini. Start seperti ini. Bentar ya. Saya standby dulu kameranya supaya Anda bisa lihat bagaimana kondisi startnya. Nah, kondisinya seperti itu Mas Bro ya. Kalau di start dia sepertinya ada masalah di bagian pinion. Kita cek dulu untuk bagian pinionnya. Dan untuk bagian selah kaki ya, ini juga bisa Anda lihat ya. Nah, seperti itu kondisinya juga ya untuk bagian kickstarter atau selah kakinya Mas Bro ya. Jadi menandakan bahwa motor ini mungkin jarang sekali perawatan, hanya dipakai saja. Jadi untuk starter kakinya itu dia juga nggak mau balik ya. Kalau mungkin selah kakinya bisa balik, mungkin bisa dibantu nyalanya ya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan dari start tangan, kalau start tangan error ya seperti ini ya. Jadi start tangannya tuh nggak bisa ya, karena memang yang pakai itu ibu-ibu Mas Bro ya. Oke, sekarang saya akan coba dulu bongkar di bagian bak CVT-nya Mas Bro ya. Oke. Oke Mas Bro, ini adalah kondisi gigi pinionnya atau gigi starternya Mas Bro ya. Ini sangat kering, karatannya Mas Bro ya. Ini kering ya, sangat karatan juga. Untuk bagian giginya ini pun juga sudah sangat karatan ya. Jadi mungkin ini memang sudah lama sekali nggak dibongkar atau nggak pernah dibongkar ya. Jadi kita akan coba dulu bagian dinamonya Mas Bro ya. Mungkin siapa tahu penyakitnya sama seperti yang beberapa hari yang lalu saya tanganin ya. Itu ada bit starter kasar yang nggak bisa start ya. Itu ternyata dinamo starternya yang rusak Mas Bro ya. Jadi kita coba dulu bagian sini, kita akan lumasi dulu. Saya akan lumasi dulu ini supaya dia lebih ringan untuk berputarnya, karena ini karatan sekali jadi agak berat ini putarnya ya. Oke, saya akan lumasi dulu Mas Bro ya. Dan ini kondisi sudah saya lumasi Mas Bro ya. Jadi pergerakannya sudah ringan, dan sekarang saya akan bersihkan dulu bagian bak CVT-nya ya. Seperti ini. Penampakannya kotor sekali, makanya dia starternya atau starter kakinya itu macet Mas Bro ya. Jadi nggak bisa langsung balik gitu ya, seperti yang Anda lihat tadi di video awal ya. Starternya itu nggak bisa balik. Jadi saya akan coba bersihkan ini dulu ya. Setelah itu nanti saya akan lumasi supaya dia bisa kembali normal ya. Siapa tahu nanti kita bisa bantu hidupkan mesin ini dengan bantuan kickstarternya ya, karena mungkin akinya sampai tekor ya, jadi nggak bisa muter dinamonya, nggak bisa atau nggak kuat ya. Kita coba nanti dulu ya. Oke Mas Bro, ini sudah saya bersihkan ya, semuanya sudah saya bersihkan, dan ini sudah saya kasih pelumasan ya. Jadi insya Allah untuk starter kakinya dia bisa balik lagi ya. Jadi kita akan coba dulu pasang di bagian CVT-nya dulu. Ini juga sudah hampir saya bersihkan ya, tapi masih belum semuanya, tapi masih sudah saya bersihkan. Saya coba akan pasang dulu ya. Saya pasang dulu, kita akan coba nyalakan pakai kickstarternya ya. Bagaimana motor ini bisa nyala apa enggak. Kalau motor ini bisa nyala berarti permasalahan memang pada starter jangannya ya. Tapi kalau motor ini tetap nggak bisa hidup ya, nanti kita cek bagian lainnya Mas Bro ya. Oke, saya pasang dulu untuk bagian bak CVT nya Mas Bro.
Jadi sangat susah ya nyalanya Mas Bro ya. Meskipun kita sudah encall beberapa kali, dia tetap nggak mau hidup. Dan saya akan coba cek bagian lainnya dulu ya. Sementara saya akan coba dulu untuk nyalakan kembali apakah motor ini masih bisa nyala ya. Mungkin engkolan saya kurang keras atau gimana ya. Saya akan coba lagi. Oke Mas Bro, setelah beberapa kali ya saya engkol kaki itu, aduh sampai pegel nih kaki ya. Jadi motor ini tetap nggak bisa nyala, nggak mau hidup ya. Jadi saya akan bongkar bagian dalamannya apa yang terjadi di bagian sini Mas Bro ya. Kita cek dulu di bagian sini ya. Kita cek bagian busi dulu, pengapiannya gimana ya. Kita cek dulu. Jadi seperti ini Mas Bro kondisinya ya, tuh lihat ya. Ini motor kalau memang sangat terawat ya seperti ini Mas Bro ya, tuh lihat ya, lumpurnya kayak begini Mas Bro ya. Jadi ini radiatornya pun ini juga kering Mas Bro ya, seperti yang Anda lihat itu ya. Nah itu radiatornya tuh kering, airnya juga kering, nggak ada airnya sama sekali nih. Jadi kolonnya tuh sama sekali nggak ada itu ya, sampai berkerak seperti ini ya. Ini saking ngerawatnya ini pemiliknya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita cek dulu bagian pengapiannya dulu ya. Kita cek mulai dari busi dulu ya. Dari busi di situ ada ada apinya enggak ya. Terus nanti kita cek untuk bagian karbunya juga ya. Nanti pastinya akan ketemu kalau kita cek satu persatu Mas Bro ya. Jadi untuk melakukan hal seperti ini kita mesti sabar dulu ya. Oke, saya akan cek dulu untuk bagian pengapiannya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, untuk pengapian kita cek dulu di sini. Ini busi sudah saya cabut ya. Perhatikan di sini ada apinya apa enggak ya. Kita cek dulu. Kalau mungkin pengapiannya ada tapi masih tetap sulit hidup, kita cek di bagian kompresinya nanti Mas Bro ya. Oke, kita cek dulu untuk pengapian businya Mas Bro. Saya akan engkol kaki dulu Mas Bro ya. Nah itu ada ya Mas Bro ya. Oke, untuk bagian busi kayaknya masih ada apinya ya, masih nyala ya untuk businya. Jadi pengapiannya masih ada. Dan sekarang saya akan cek dulu bagian pengapiannya. Caranya untuk ngecek pengapian, caranya untuk ngecek kompresi Mas Bro ya. Lubang busi itu kita tutup pakai tangan ya. Kita usahakan tutup yang rapat pakai tangan. Nanti kalau ada suara ledakan-ledakan begitu berarti kompresinya masih bagus. Tapi kalau kompresinya tuh ngelos, hanya cuman angin saja yang keluar, jadi nggak ada tekanan atau ya, pokoknya tekanan dari dalam itu, berarti kompresinya memang sudah lemah ya. Kita cek dulu untuk kompresinya Mas Bro. Oke, kita tutup pakai tangan seperti ini Mas Bro ya. Untuk lubang businya, lubang busi kita tutup seperti ini, lalu kita selah pakai kaki ya. Oke, dulu untuk kompresinya oke ya, kompresinya oke, dan pengapian juga oke, tapi motor ini masih belum bisa nyala. Sekarang kita langkah berikutnya, kita lakukan pengecekan pada posisi BBM atau bensin yang mengalir ke karbu ya. Karbunya ada aliran bensin apa enggak, atau mungkin tersumbat gitu Mas Bro ya. Oke, kita cek untuk bagian bensin yang menuju ke karbu Mas Bro. Oke, jadi untuk memastikan mana yang bermasalah ya, kita akan lepas dulu bagian cover atau tutup filternya Mas Bro ya, supaya kita bisa tahu bagian karburator yang innya ya. Jadi kita tahu bensinnya udah masuk apa belum, ada aliran bensin apa belum ya. Soalnya ini kan kalau matic seperti ini kita biasanya pakai vakum ya Mas Bro ya. Vakumnya kayak begini, dia pakai sedotan dari intake ya, intake karburator ya, yang apabila di start itu dia melakukan isapan, terus bensinnya keluar dari sini Mas Bro ya, dari selang bensin sini, dari selang tangki ya. Jadi kalau mungkin nanti nggak ada keluar bensin dari lubang venturinya di depan sini ya, jadi nanti dipastikan bensinnya itu tersumbat. Oke, saya akan coba dulu lepas bagian ini Mas Bro, filternya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, jadi untuk melakukan tes atau cek bagian karburator ya, ini sudah saya bongkar ya untuk filternya. Ini karburatornya ini sangat luar biasa sekali kotornya Mas Bro ya, tuh di bagian venturi depannya saja ini sudah kayak lumpur kayak begini ya. Jadi saya putuskan saya bongkar saja untuk karburatornya ini. Jadi mungkin karburatornya ini sangat kotor dan tidak ada terjadi pengabutan ya saat motor di start ya. Jadi tidak ada BBM yang keluar mungkin karena tersumbat atau gimana ya. Jadi saya akan bongkar untuk bagian karburatornya Mas Bro ya.
Oke Mas Bro, jadi ini ya untuk penampakan karbunya Mas Bro ya. Seperti Anda lihat ya, ini sudah penuh dengan kayak oli kering ya, oli kering atau debu atau apa, yang jelas ini kotor sekali tuh, lihat ya, sangat kotor sekali tuh ya. Jadi kita akan bongkar dulu, saya akan bongkar dulu, kita lakukan pembersihan dulu. Jangan lupa Mas Bro, kalau bongkar ini untuk sensor chipnya ya, sensor chip otomatisnya ya. Nanti kita pasang lagi, nanti ada pir kecilnya, jangan sampai hilang kalau bongkar-bongkar ini Mas Bro ya. Sorry kalau mungkin agak kurang jelas mungkin ya, karena dekat masjid, sekarang sudah mulai hampir maghrib Mas Bro ya. Jadi terpaksa hari ini kita lembur lagi. Nanti kita akan gunakan lampu untuk melanjutkan perjalanan menghidupkan Vario ini Mas Bro ya, supaya Vario ini cepat bisa nyala. Soalnya motor ini nggak pernah istirahat Mas Bro ya, motor ini tetap setiap hari dipakai ya, karena memang kebetulan yang punya ini punya warung, jadi tiap hari buat warawiri, belanja, masak atau gimana ya. Jadi motor ini wajar kalau memang motornya waktunya minta servis ini Mas Bro ya. Oke, saya akan bersihkan dulu semuanya, saya akan bongkar dulu bagian dalamnya, kita cek dalamannya ya, mungkin kotor atau gimana, kita akan bersihkan dulu dengan karbu cleaner tentunya supaya lebih bersih Mas Bro ya. Oke Mas Bro, selangkah berikutnya ini kembali sampai malam Mas Bro ya. Ini sudah hampir mau isya ya. Saya lanjut untuk memperbaiki menghidupkan Vario karbu ini yang masih tetap belum bisa hidup. Nah Mas Bro, ternyata setelah saya bersihkan karburatornya ya, karburator sudah saya hidupkan dan CVT sudah saya lancarkan untuk penggerak kickstarternya yang tadi nggak mau balik ya. Meskipun sudah saya bersihkan untuk kickstarternya Mas Bro ya. Nah itu kickstarternya itu udah lancar ya, tapi dia tetap tetap seret gitu ya, tetap seret. Nah ternyata penyebabnya di sini Mas Bro, di sini motor ini saya tap olinya, ternyata olinya itu nggak ada Mas Bro, tuh lihat ya, ini olinya motor ini nggak ada. Jadi insya Allah atau mungkin motor ini sudah ceket sekernya ya, jadi sekernya itu udah ngejim atau gimana ya, jadi mungkin terjadi baret atau gimana. Jadi nanti kita akan coba akalin dulu Mas Bro ya. Nah cara mengakalinya Mas Bro ya untuk motor ini ya, motor yang mengalami kehabisan oli seperti ini, jadi Anda jangan khawatir untuk mengakalinya. Kalau mungkin motor Anda kehabisan oli di jalan atau di mana gitu, mungkin lagi nge-gym atau nggak bisa di starter ya, jadi selahnya itu seret gitu ya, jadi nggak bisa di selah kaki gitu ya. Nah caranya buka businya Mas Bro ya, kita siapkan botol oli seperti ini, kita kasih serang ya, kita lepas bagian businya Mas Bro ya, kita bagian busi itu kita lepas ya, itu businya ya Mas Bro ya. Sorry ini sudah gelap. Nah itu lubang olinya Mas Bro ya, lubang busi. Nah kita masukkan oli saja Mas Bro ya. Ini karena motor ini kehabisan oli, jadi kita masukkan oli di bagian businya supaya ini bisa membantu melumasi seker yang kekeringan, membantu melumasi seker yang ceket ya Mas Bro ya. Jadi saya masukkan oli di sini ya. Nanti kalau sudah dimasukkan kasih yang full saja nggak apa-apa Mas Bro ya. Kita kasih oli, kita oli, nah sampai tumpah kayak itu ya. Kita isi oli terus sampai penuh. Nah setelah kita isi oli, nanti kita selah kaki ya, pelan-pelan saja Mas Bro ya, kita supaya nanti pergerakan sekernya itu lancar, karena memang sekernya itu nggak ada pelumasan, nggak ada oli, jadi mengakibatkan motor ini susah nyala karena memang berat ya, karena sekernya ceket. Nah setelah itu kita coba selah pakai kaki Mas Bro ya, kita selah pakai kaki di sini ya. Sorry gelap tapi kelihatan Mas Bro ya. Nah kita selah dulu pakai kaki ini supaya lancar ya, tadi itu nggak mau nggak mau balik ya untuk selah kakinya. Kita selah dulu sampai benar-benar dia lancar ya. Tuh dia seret ya, masih seret ya. Kita gerakkan dulu. Oke sebentar, saya ambil dulu pencahayaan Mas Bro ya. Oke Mas Bro, setelah kita isi uli ya bagian busi ya, kita selah pakai kakinya selah kakinya kita selenger pelan-pelan saja sampai benar-benar dia bisa lancar ya, bisa balik lagi ke atas secara spontan seperti biasa, itu seperti motor normal Mas Bro ya. Oke kita cek dulu atau kita selah dulu. Nah seperti Anda lihat ya, sekarang sudah lancar ya.
itu karena kita lumasi bagian sekernya. Memang sekernya benar-benar kering, jadi nggak ada oli, jadi sekernya itu cekat Mas Bro ya. Tapi yang langkah sebenarnya ya, motor ini harus turun mesin sebenarnya ya, tapi kita akalin dulu, kita masukin oli di bagian pengapian atau bagian busi ya. Sementara ini kita sudah sudah kasih oli di bagian busi, dan setelah kaki kayaknya udah mulai lancar. Setelah lancar nanti kita akan coba hidupkan dulu mesinnya, bagaimana efeknya ya. Nanti kita ambil langkah berikutnya kalau memang harus turun mesin Mas Bro ya. Kita coba dulu karena memang motor ini kehabisan oli. Oke, kita coba dulu, saya hidupkan dulu untuk mesinnya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, setelah kita kasih oli ya di bagian busi ya, karena memang motor ini kehabisan oli dan ceket, jadi sekernya tuh susah untuk gerak ya. Jadi akibatnya tuh starter tangan susah hidup karena memang berat ya, karena sekernya ceket. Dan juga setelah kakinya ya, setelah kaki situ ya, yang tadi awalnya awalnya tadi itu sulit untuk balik ke atas ya, sudah saya betulin, sudah saya lumasin dan dia lancar. Tapi setelah saya pasang ke CVT, ternyata dia geraknya juga lambat lagi. Nah ternyata dicek memang sekernya ceketnya Mas Bro ya. Nah cara mengakalinya, cara atau pertolongan pertama untuk melakukan hal seperti ini ya, jadi Anda jangan panik ya. Langkah pertama adalah masukkan saja oli di bagian ruang bakar Mas Bro ya, di bagian ruang bakar seperti yang ada di video tadi ya. Masukkan oli di bagian ruang bakar atau di bagian lubang busi itu Mas Bro ya. Itu masukkan oli saja, penuh nggak apa-apa, kita masukin oli penuh saja ya. Yang seperti tadi di video kita kasih selang, kita masukkan oli, terus kita setelah perlahan-lahan di bagian setelah kakinya situ ya. Kita setelah perlahan-lahan terus sampai dia benar-benar lancar Mas Bro ya. Nah setelah lancar baru kita pasang lagi businya ya. Kita businya kalau kita pasang businya, terus pastinya kalau di dalam ruang bakar itu banyak oli, nanti pertama nanti akan susah nyalanya ya. Susah nyalanya karena memang ruang bakarnya itu sebenarnya harus kering karena memang ada olinya, jadi nanti akan susah nyalanya. Tapi sekarang kita sudah siapkan semuanya ya, maksudnya sudah saya isi oli, busi sudah saya pasang semuanya, dan tinggal kita coba kita panasin, kita selah-selah dulu, lalu kita hidupkan apa motor ini bisa hidup kembali Mas Bro ya. Oke, kita cek dulu atau kita coba dulu. Nah ini untuk pergerakan setelah kakinya ini sudah lancar Mas Bro ya, sudah enak ya. Jadi kalau kontak di on ini dia pasti insya Allah akan hidup. Tapi kita bersihkan dulu oli yang ada di ruang bakar dulu, karena tadi ruang bakarnya kita kasih oli ya. Jadi kita bersihkan dulu supaya olinya itu benar-benar melumasi sekernya yang ceket tadi ya, supaya kalau nanti sudah benar-benar lancar baru kita on kontaknya ya. Oke, saya rasa sudah cukup lancar untuk selah kakinya. Sekarang ke kontak saya on kan ya Mas Bro ya. Sekarang kontak saya on kan, dan sekarang kita coba di selah ya. Oke Mas Bro, mesinnya hidup ya. Mesinnya sudah hidup, tapi saya nggak bisa nyalain lama-lama ya, karena memang ini olinya saya tadi pakai oli bekas untuk pertamanya ya. Saya hanya mencoba saja pakai oli bekas, dan ini air radiatornya pun juga masih belum diisi ya, masih kering ya. Jadi saya matikan dulu. Oke, saya matikan dulu. Jadi seperti itu Mas Bro ya, untuk pertolongan pertama untuk Anda yang mengalami seker ceket seperti ini ya. Jadi langkah-langkah awal memang kalau motor mogok itu memang harus melakukan pengecekan satu persatu ya. Tadi sudah saya cek semuanya, dan ternyata penyakitnya memang ada pada seker yang ceket karena kehabisan oli Mas Bro ya. Oke Mas Bro, mungkin itu saja tutorial dari saya ya untuk melakukan pertolongan pertama ya pada motor yang mungkin kehabisan oli, motor yang ceket olinya nggak bisa selah. Jangan bingung ya, kalau mungkin selah kaki Anda, motor itu berlaku untuk motor apa aja Mas Bro ya. Jadi motor bebek, motor matic semuanya sama. Kalau mungkin mengalami hal yang serupa, kehabisan oli di jalan atau mungkin lagi ceket di jalan gitu ya, jadi jangan panik saja ya. Lepas businya ya, cari oli bekas ya, masukkan oli di bagian blok atau di bagian lubang busi ya, lalu masukkan secara penuh, kita selah-selah kaki secara perlahan ya, perlahan sampai benar-benar dia lancar dan dia kembali normal. Setelah itu masukkan tutup kembali lubang businya pakai busi ya, lalu Anda coba hidupkan, insya Allah pasti normal kembali. Oke Mas Bro, demikian tutorialnya karena memang sudah malam ya. Terima kasih sudah menonton, like, komen, dan subscribe-nya Mas Bro ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.